Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fajar nomor urut 20, Nada Mela Rosmida nomor urut 21, dan Rizka Yuli Nurfadilah nomor urut 22. Nah, di sini teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pertemuan 12 di RPS tentang differential cost analysis. Nah, apa sih differential cost analysis itu? Nah, differential cost analysis atau differential cost tadi itu adalah analisis perbedaan biaya untuk pengambilan keputusan jangka pendek, menentukan melakukan suatu proyek atau kegiatan jangka pendek yang kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang dianalisis nantinya adalah perbedaan cost di antara pilihan alternatif. Nah, dalam differential cost analysis ini kita perlu tahu gitu istilah-istilahnya yang ada di dalamnya. Nah, misalnya tuh ada marginal revenue. Marginal revenue adalah revenue tambahan yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. Jadi bisa disebut juga dengan incremental revenue. Terus, differential cost itu sendiri itu perlu diperhitungkan apa yang relevan dan yang tidak relevan. Jadi, differential cost itu cost untuk menyelesaikan suatu proyek, atau sama dengan marginal cost sama dengan incremental cost. Terus cost yang dapat dihindarkan apabila menghentikan suatu proyek atau avoidable cost. Jadi di sini differential cost itu ada tambahan biaya. Jadi secara garis besar akan terjadi differential cost itu akan terjadi ketika proyek ada tambahan produksi atau biaya. Nah, kalau misal biayanya tetap atau seperti biasanya itu nggak ada differential cost. Terus differential cost itu dapat meliputi apa aja sih? Jadi dapat meliputi variable cost dan out of pocket cost. Nah, out of pocket cost ini adalah cost yang memerlukan pengeluaran cash. Cost yang perlu diperhitungkan itu diantaranya adalah marginal cost, avoidable cost, opportunity cost, dan imputed cost. Nah, opportunity cost ini, gini misalnya teman-teman contohnya. Misal ada 2 pilihan. Teman-teman milih nih alternatif pertama. Maka opportunity cost teman-teman adalah alternatif 2. Begitu juga sebaliknya, kalau misal teman-teman memilih alternatif 2, maka opportunity cost-nya adalah alternatif 1. Terus ada juga imputed cost. Imputed cost ini biasanya tidak tercantum dalam akuntansi, tapi dapat dipertimbangkan. Terus yang tidak termasuk differential cost atau yang tidak dipertimbangkan gitu dalam differential cost adalah sunk cost. Terus ada allocated fixed cost. Nah, sunk cost ini nggak bisa direcover. Contohnya cost mesin, maka itu nggak diperhitungkan dalam differential cost. Terus allocated fixed cost ini juga enggak karena tidak dipengaruhi oleh keputusan yang diambil, misalnya depresiasi gedung. Ini nggak relevan karena bukan untuk keputusan jangka pendek kan, depresiasi itu. Terus selanjutnya adalah manfaat analisis differential cost. Apa sih manfaat analisis biaya diferensial itu? Jadi bisa digunakan untuk menerima atau menolak order. Jadi incremental revenue lebih besar daripada differential cost-nya diterima. Jadi kita akan menerima kalau misal incremental revenue-nya itu lebih besar daripada differential cost, karena pendapatan yang akan kita terima itu nanti kan lebih besar dari biayanya, maka kita sebaiknya menerima. Terus juga digunakan untuk memilih alternatif keputusan keuangan, yaitu differential cost terkecil. Nah, ingat ya kalau misal biaya yang dicari itu yang terkecil karena karena biaya itu kan mempengaruhi pendapatan. Semakin besar biaya itu kan semakin kecil pendapatan yang akan kita dapat. Makanya supaya menguntungkan atau favorable nantinya harus dipilih biaya yang terkecil sehingga kita bisa dapat pendapatan yang maksimal. Terus tidak hanya digunakan oleh sektor privat saja, tapi
organisasi sektor publik ini juga bisa menggunakan analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ini memilih sewa atau beli printer kantor, terus memilih jasa kurir atau menggunakan ekspedisi untuk layanan persuratan. Jadi sangat berpengaruh ya. Selanjutnya kita akan menelaah atau menggunakan flexible budget untuk perhitungan differential cost. Nah, di sini ada data, ada kasus kalau kapasitas normalnya adalah 100.000 unit. Jadi karena flexible budget itu seluruh berbeda-beda gitu kapasitasnya. Ada yang 60%, 80%, 100%, dan 120%. Nah, mungkin teman-teman untuk rincian cost atau biayanya ini bisa teman-teman lihat ya di charter. Nah, di sini ada data kalau misal total budgeted cost-nya adalah yang di kapasitas 60% ada $324.250, $423.400, $500.000, dan $594.800. Nah, dengan masing-masing unit outputnya di masing-masing kapasitas itu ada 60.000 unit, 80.000 unit, 100.000 unit, dan 120.000 unit. Nah, kita cari nih yang average unit cost-nya. Kita bisa cari dari total budgeted cost di masing-masing kapasitas, terus dibagi sama unit output yang diproduksi. Jadi kita bisa peroleh data-datanya ini $5,4 di kapasitas 60%, terus $5,29 di 80%, $5, terus $4,96 di kapasitas 120%. Nah, untuk menghitung differential cost totalnya, ini kita bisa kurangkan dari yang ini nih teman-teman, 423.400 dikurangi dengan 324.250. Jadi yang ini nih diselisih 80% sama di 60%-nya untuk yang poin A. Terus kalau misal kita cari per unitnya, differential cost per unitnya, ya udah tinggal dibagi aja sama unit outputnya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau ini dikurangkan dari 80.000 dikurangi sama 60.000 itu. Terus sama juga untuk mencari differential cost totalnya, itu kita cari nih yang di kapasitas 100% sama yang 80%, ini bisa dicari dengan 500.000 dikurangi dengan 423.400, maka ketemu nih yang di poin C 76.600. Terus kalau misal kita nyari differential cost per unitnya, maka ya udah tinggal dibagi aja sama selisih unit output yang diproduksi. 100.000 dikurangi 80.000, ketemu $3,83. Jadi differential cost ini yakni perubahan biaya akibat pengambilan keputusan, bisa meliputi fixed dan variable cost. Terus keputusan apa aja sih yang nantinya akan kita analisis? Nah, ada accepting additional order, terus reducing price of special order, ada make or buy decision, ada shutdown facilities, discontinue product, dan sell or process further, ada alternative routings. Nah, kali ini accepting additional order. Jadi, apakah kita akan menerima tambahan order atau menolaknya? Jadi di sini ada data harga jualnya $9 per unit, variable cost-nya 5 per unit, fixed cost-nya $100.000, kapasitasnya 100.000 unit, penjualan sekarang itu 80.000 unit, dan order tambahannya itu 1.000 unit. Nah, order tambahan ini hanya membutuhkan tambahan variable cost karena kapasitas produksi ini masih mencukupi sehingga tidak ada tambahan fixed cost. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misal karena kapasitas produksi ini masih mencukupi sehingga nggak ada tambahan
fixed cost-nya. Jadi kapasitas produksinya ini kan 100.000 unit. Kemudian fixed cost-nya juga 100.000. Terus misal produksinya itu cuman 80.000 yang sekarang, maka fixed cost-nya kan tetap $100.000 kan. Sehingga waktu penjualan itu nanti 80.000 unit ditambah dengan ordernya yang 1.000 unit itu kan nggak ngaruh sama fixed cost-nya. Jadi kita telaah nih, apakah harga jual revenue-nya tuh lebih tinggi daripada differential cost. Nah kalau misalnya lebih tinggi harga jual revenue, maka diterima. Nah di sini yang ngaruh itu variable cost-nya ya. Jadi variable cost-nya itu sama dengan differential cost. Tuh. Nah dan karena ini harga jualnya $9, terus differential cost-nya ini $5, maka lebih banyakkan pendapatannya kan daripada differential cost. Maka sebaiknya perusahaan atau manajemen perusahaan itu menerima keputusan buat menambah order. Jadi itu aja. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait analisis differential cost yang selanjutnya, yaitu reducing price of special order, yaitu bagaimanakah dampak dari pengurangan harga terhadap order yang akan kita terima atau kita tolak. Nah, untuk selanjutnya di sini tercantum datanya, ada harga jual asli yaitu 10 per unit, direct material cost 1,8 per unit, direct labor cost 1,4 per unit, variable FOH 0,5 per unit, variable marketing expense 0,5 per unit, fixed FOH yaitu biaya tetap secara keseluruhan produksi 1.250.000, fixed marketing and administrative expense 800.000. Kapasitas kita untuk berproduksi adalah maksimal 500.000 unit, sedangkan penjualan kita sekarang sudah terjadi 450.000 unit. Berarti kita tahu bahwa tersisa 50.000 unit lagi untuk kita berproduksi. Nah, jadi di sini kita ditawarin order tambahan sebesar 100.000 unit. Padahal kita tahu bahwa sisa dari produksi kita hanya 50.000 unit. Berarti kalau misalkan kita ingin menerima 100.000 unit ini, kita harus menambah sewa, yaitu sewa equipment tambahan yang akan meningkatkan biaya tetap kita karena fixed expense sudah di luar relevant range atau di luar kapasitas maksimalnya. Lalu kita bisa melihat di sini analisisnya. Kita perlu ingat lagi bahwa differential cost itu kita menganalisis dari biaya diferensialnya saja, yaitu meliputi biaya variable cost dan juga biaya-biaya lain yang terkait dengan proyek. Jadi kalau misalkan kita menerima proyek itu, sekiranya apa saja biaya yang perlu ditambah dengan biaya variabel. Nah, di sini kan tadi ada biaya variabel itu meliputi direct material cost yaitu 1,8, direct labor cost 1,4, variabel FOH 0,5, termasuk juga variabel non manufacturing yaitu variabel marketing expense 0,5, dan juga biaya tambahan tadi. Karena kita di luar kapasitas, makanya kita harus menyewa equipment tambahan. Karena kita mau mencari biaya per unit, tadi 10.000 secara total dibagi dengan unit tambahan 100.000, yaitu 0,1. Jadi total biaya per unit itu kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 4,3 per unit. Nah, sekarang analisisnya bagaimana? Itu karena di sini cost per unitnya itu totalnya adalah 4,3, sedangkan harga yang ditawarkan dari pelanggan adalah 6 per unit. Maka dari itu kita bisa simpulkan harga per unit masih lebih besar daripada cost per unit, yaitu 6 lebih besar daripada 4,3. Sehingga keputusan ini, special order ini diterima. Karena apa? Karena harga masih lebih besar daripada biaya tambahan yang akan menghasilkan profit secara keseluruhan sebesar 170.000. Baik, untuk selanjutnya adalah make or buy decision, yaitu apakah kita harus membuat sendiri atau kita membeli sebuah alat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di sini sudah ada data bahwa harga ketika kita membeli itu adalah 5 per unit. Nah, apabila kita membuat sendiri, tercantum beberapa biaya, yaitu direct material cost-nya 1,8, direct labor-nya 1,2, variable FOH-nya itu
25% dari variabel yaitu 0,6 per unit, fix FOH-nya 1,8, dan ada sewa equipment tambahan 7.200. Nah, ini kan sama seperti konsep differential cost yang tadi ya, karena yang kita butuhkan untuk analisis itu hanya variable cost ditambah dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan apabila kita harus membuat sendiri alat ini gitu. Nah, jadi kita analisis lagi dari biaya-biaya yang kita butuhkan, dijumlahkan semua, jadi ketemulah 4,32 per unit. Nah, karena kita di sini tuh sudut pandangnya dari segi biaya ya kan. Tadi ketika kita membeli, kita harus mengeluarkan biaya sebesar $5 per unitnya. Tapi kalau kita membeli sendiri, kita hanya butuh menghabiskan biaya 4,32 per unit. Nah, jadi kan kalau kita dari segi biaya, tentunya kita sebagai perusahaan ingin biaya yang lebih rendah. Dan kita bisa simpulkan bahwa biaya lebih rendah adalah 4,32 daripada 5, karena 5 lebih besar. Makanya itu keputusannya adalah lebih baik perusahaan membuat sendiri daripada membeli dari toko atau pihak lain yang akan menghasilkan penghematan secara total yaitu 6.800. Dari mana? Dari 5 dikurangi 4,32 dikali 10.000 unit yang akan kita produksi. Jadi ini adalah penghematan secara total 6.800. Baik, untuk yang selanjutnya adalah shutdown facilities. Jadi dalam suatu perusahaan kan pasti terdapat beberapa departemen-departemen yang dilalui seperti value chain gitu ya. Nah, di sini itu ada satu departemen perusahaan yang ingin dihentikan karena menghasilkan margin yang negatif. Bisa kita lihat di sini, perusahaan DCA berencana untuk menghentikan salah satu pabrik perusahaan yaitu pabrik 24. Perusahaan ingin menghentikan pabrik tersebut atas dasar margin yang dihasilkan bernilai negatif yang menunjukkan perusahaan mengalami kerugian. Bagaimanakah analisis yang tepat untuk membuat keputusan apakah pabrik harus dihentikan atau tetap berjalan? Nah, ini kita bisa lihat dari salesnya 40.000 dikurangi variabel COGS. Kita di sini berpatokan pada direct costing 19.000, gross contribution margin sama dengan 21.000 dikurangi dengan variabel commercial expense 1.000 sehingga ada contribution margin 20.000. Nah, di sini kita juga ada traceable fixed cost sebesar 23.000 sehingga diperoleh akhir margin kita adalah minus 3.000 yang mana itu adalah kerugian. Nah, lalu bagaimanakah analisisnya? Yang pertama adalah contribution margin yang dihasilkan oleh pabrik 24 tercatat sebesar 20.000. Ya, apabila memutuskan untuk menutup, nilai contribution margin tersebut akan hilang yang akan menjadi opportunity cost, yaitu biaya yang kita korbankan apabila kita menutup satu departemen ini gitu ya, satu pabrik 24 ini. Yang kedua adalah kita menganalisis traceable fixed cost, yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri secara langsung hanya di pabrik 24 itu. Nah, traceable fixed cost sendiri itu mengandung dua komponen fixed cost, ada yang avoidable dan juga ada yang unavoidable. Avoidable fixed cost sendiri itu kalau kita ingat kan biaya yang terkait dengan proyek ya kan, jadi biaya itu kita keluarkan apabila kita menerima proyek. Kalau unavoidable cost, kita baik menerima maupun tidak menerima, biaya itu tetap ada dalam pabrik kita. Nah, jadi kita di sini menganalisis beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah avoidable cost. Mengapa kita menghitung hanya avoidable cost? Karena avoidable cost itu berkaitan secara langsung dengan proyek yang akan kita terima ini. Kalau unavoidable cost itu kan biayanya tadi kan ada maupun tidak ada proyek, kita tetap menjalankan. Jadi dia itu nggak terkait secara langsung, makanya tidak relevan untuk diperhitungkan. Jadi di sini kita fokusnya pada avoidable cost-nya. Apabila avoidable cost kurang dari 20.000 ya, kurang dari dimana 20.000 itu contribution margin-nya. Misalnya avoidable cost bernilai 16.000. Jika ditutup, kita akan kehilangan CM 20.000 dan menghemat avoidable cost 16.000 gitu ya. Nah, berarti biaya kita untuk menghilangkan cost 16.000 lebih tinggi, yaitu senilai 20.000. Jadi gampangannya adalah avoidable cost kita itu bernilai 16.000. Ketika kita menutup, maka kita akan sekaligus kehilangan contribution margin 20.000.
Yang mana seperti halnya biaya kita itu mengeluarkan 20.000 hanya untuk menghilangkan 16.000. Nah, berarti kan biaya kita lebih tinggi. Makanya itu proyek itu lebih baik dijalankan terus atau pabrik ini jangan ditutup gitu. Nah, lalu yang kedua adalah avoidable cost-nya bernilai lebih dari 20.000. Apabila avoidable cost misalnya bernilai 23.000, jika ditutup, kita tetap akan kehilangan CM 20.000, tapi kita juga menghemat avoidable cost 23.000. Nah, berarti kan gampangannya adalah kita bisa menghemat 23.000 hanya dengan membayar 20.000. Berarti kan biaya kita kan lebih kecil daripada biaya sebenarnya yang 23.000 itu. Berarti kan kita bisa menghemat dong 3.000. Makanya itu bisa kita putuskan pabrik 24 bisa dihentikan, lebih baik dihentikan karena biaya kita untuk menghilangkan avoidable cost itu lebih rendah daripada avoidable cost itu sendiri. Jadi begitu untuk shutdown facilities ya. Selain itu, untuk menentukan juga ada cara lain yang bisa secara cepat kita ketahui, yaitu melihat dari contribution margin dibandingkan dengan COGS-nya. Jadi kan di sini contribution marginnya kan masih bernilai 20.000, sedangkan variabel COGS-nya itu masih 19.000. Jadi tidak masalah kalau misalnya proyek itu tidak dihentikan gitu karena masih menghasilkan profit. Oke, yang selanjutnya adalah analisis biaya terkait lainnya. Jadi untuk menutup sebuah pabrik ini masih terkait dengan pabrik 24 yang dihentikan tadi. Selain kita menganalisis differential cost, avoidable cost, lalu traceable fixed cost, kita juga harus menganalisis biaya-biaya terkait lainnya. Misalnya, ada beberapa biaya yaitu biaya penutupan pabrik, biaya pembukaan kembali. Apabila kita kan menutup pabrik nih, jadi ada kemungkinan kita bakal membuka kembali dan biaya pembukaan itu pasti nggak sedikit kan, pasti banyak persiapan yang harus dibangun kembali. Ada biaya rekrut pegawai baru untuk menyiapkan direct labor-nya, ada biaya promosi dan biaya-biaya terkait lainnya gitu. Jadi sebenarnya untuk menutup sebuah pabrik atau sebuah departemen itu banyak sekali resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu terkait dengan biaya-biaya yang apabila kita harus keluarkan jika kita membangunnya kembali, dan biaya itu tidak sedikit gitu. Jadi makanya selain dari kita menganalisis differential cost tadi dibandingkan dengan profitnya dan traceable fixed cost dan avoidable cost tadi, kita tidak boleh terlena pada biaya-biaya yang lain. Apabila biaya-biaya terkait ini lebih tinggi nilainya daripada biaya-biaya untuk penutupan tadi, maka lebih baik proyek itu masih dijalankan gitu, karena akan melindungi perusahaan dari pengeluaran biaya-biaya yang lebih banyak gitu. Nah, jadi itu sekilas dari saya, mungkin akan dijelaskan lagi oleh rekan saya Fajar untuk analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini adalah discontinue product. Dalam keputusan discontinue product, permasalahan ini hampir mirip dengan shutdown facilities, namun dengan analisis yang sedikit berbeda. Nah, di bawah ini ada contoh dari discontinue product. Di sini ada perusahaan DCA ya. Di sini ada 3 produk. Yang pertama adalah cupboard, chair, dan table. Yang pertama itu kita lihat salesnya. Di sini cupboard itu 16.000, chair 14.000, table 10.000. Lalu dikurangi dengan variabel COGS-nya. 7.000 untuk cupboard, chair 5.500, table 6.500. Totalnya itu 19.000 ya. Setelah dikurangi, maka akan ketemu gross contribution margin. Yang pertama itu cupboard itu 16.000 dikurang 7.000, 9.000. Selanjutnya chair ada 14.000 dikurangi 5.500, jadinya 8.500. Lalu ada table di sini 10.000 dikurang 6.500 yang hasilnya 3.500. Setelah itu dikurangi lagi dengan variabel commercial expense. Yang pertama itu cupboard itu 400, lalu chair ada 400 dan table 200. Maka akan menghasilkan contribution margin.
Selanjutnya akan dikurangi lagi dengan traceable fixed cost yang akan menghasilkan margin available to cover plant 3 and company common cost yang totalnya adalah 5.000. Nah, 5.000 itu didapat dari cupboard profit senilai 4.600, lalu ditambah profit chair sebesar 4.400, lalu dikurang dengan kerugian table senilai 4.000 yang akan menghasilkan 5.000. Lalu 5.000 ini akan dikurangi dengan plant 3 common fixed cost margin available for cover senilai 8.000. Jadi company common cost-nya adalah minus 3.000 atau rugi 3.000. Nah, setelah dilihat-lihat, perusahaan ini sebenarnya bisa untung 9.000 apabila meja ini tidak diproduksi. 4.600 dari cupboard dan chair 4.400 akan menghasilkan 9.000. Maka perusahaan DCA di sini ada rencana untuk memberhentikan produksi meja kayu karena dinilai merugikan perusahaan senilai 4.000 itu. Selanjutnya analisisnya. Yang pertama, contribution margin table bernilai 3.300, lalu traceable FC bernilai 7.300 sehingga mengakibatkan margin menjadi rugi 4.000. Yang kedua adalah analisis traceable fixed cost. Yang pertama itu jika unavoidable cost-nya kurang dari 4.000. Misal unavoidable cost-nya bernilai 2.000. Maka jika produk dihentikan hanya akan rugi 2.000. Maka keputusannya adalah produk lebih baik diberhentikan. Lalu unavoidable cost lebih dari 4.000. Misalnya unavoidable cost bernilai 6.000. Maka jika produk dihentikan akan menimbulkan margin rugi. Keputusannya produk lebih baik tidak dihentikan. Karena jika produk diberhentikan, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar. Selanjutnya yaitu adalah sell or process further. Di sini kita memiliki soal. Yang pertama, terdapat 20.000 galon full oil dan ada dua pilihan dijual langsung atau diproses dulu di departemen cracking menjadi gasolin 15.000 galon dan full oil 3.000 galon dan memiliki loss 2.000 galon. Harga jual full oil adalah $1,4 per galon. Lalu gasolin 1,68 per galon. Selanjutnya perusahaan beroperasi pada kapasitas 80%. Untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Nah, di sini ada jawabannya adalah net potential revenue from cracking. Yang pertama jika diproses. Yang pertama itu gasolin 15.000 dikali harga jualnya 1,68 menghasilkan 25.200. Selanjutnya full oil 3.000 galon dikali harganya 1,40 4.200. Lalu ditambahkan 25.200 ditambah 4.200 hasilnya adalah 29.400. Lalu galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Dikalikan saja 20.000 dikali $0,10. Hasilnya adalah 2.000. 29.400 dikurang 2.000 menjadi 27.400. Itu adalah penjualan jika diproses lebih lanjut. Selanjutnya jika tidak diproses, langsung saja 20.000 dikali 1,40 hasilnya 28.000. Maka keputusannya adalah produk lebih baik dijual tanpa proses cracking karena keuntungannya lebih banyak $600 daripada diproses lebih lanjut. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada variasi soal kedua ya. Terdapat 10.000 galon raw kerosin dan ada pilihan untuk treating menjadi kerosin dan tidak ada yang hilang, atau cracking menjadi gasolin dan full oil dan ada yang hilang. Gasolin dengan hasil, ini informasinya ada gasolin 85%, residual full oil 5% dan mengalami loss senilai 10%. Selanjutnya harga jual per galonnya ada kerosin senilai 1,2, selanjutnya gasolin senilai 1,68, full oil 1,4. Lalu ada informasi biaya proses. Yang pertama itu kalau dia cracking 0,12 per galon. Selanjutnya kalau treating 0,08 per galon. Oke, next slide. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis menggunakan dua metode. Yang pertama itu apabila menggunakan proses cracking. Nah, melalui informasi tadi kan katanya dia gasolin itu 85%-nya.
Tadi kan 10.000 itunya. Jadi dikali 85%, sisanya itu adalah 8.500. Dikali harga gasolin itu 1,68. Hasilnya adalah 14.280. Selanjutnya itu full oil. Full oil tadi di situ nilainya adalah 5% dikali 1,40 harga jualnya tadi. Selanjutnya ditambah 14.280 ditambah 700, maka hasilnya adalah 14.980. Lalu dikurangi dengan biaya proses tadi. Apabila dia menggunakan cracking kan tadi 0,12 dikali galonnya tadi 10.000 galon dikali 0,12, hasilnya 1.200. Maka 14.980 dikurang dengan 1.200. Selanjutnya kita menghitung net revenue apabila menggunakan proses treating. Tadi proses treating itu adalah menjadi kerosin dan tidak ada yang hilang. Artinya kita di sini menghitung 10.000 galon dikali harga kerosin itu. 10.000 dikali 1,2 dolar hasilnya adalah 12.000. Lalu dikurang biaya pemrosesan tadi. Apabila dia biayanya treating adalah 0,08 dikali 10.000, hasilnya adalah 800. Jadi 12.000 dikurang 800 adalah 11.200. Maka di sini keputusannya adalah produk lebih baik menggunakan proses cracking karena net revenue yang dihasilkan lebih besar. Sudah jelas 13.780 jika dia cracking. Lalu kalau dia treating 11.200, maka yang kita pilih adalah cracking. Mungkin sekian dan terima kasih.